Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Edi Yusmanto di Dialog Ruang Tengah. Hari ini saya sangat merasa terhormat sekali karena ada figur fenomenal menurut saya. Karena dia last minute muncul, ya kan? Bukan bilang last minute sih, sebenarnya masih panjang. Tapi nama beliau ini sebenarnya tidak sama sekali masuk. Jadi obrolan, bahkan di warung kopi, bahkan di tempat makan, ataupun di perpolitikan nggak muncul. Tiba-tiba muncul ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol dengan beliau. Kita mau lihat dulu apa background beliau, apa karir politik beliau, karir kehidupan dan sebagainya. Hari ini di Dialog Ruang Tengah. Beliau adalah Hilda Agustina atau biasa disapa dengan Kak Titin. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Timitos. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Terima kasih hari ini sudah berkunjung ke podcast Dialog Ruang Tengah. Alhamdulillah. Semoga betah ya Kak. Betah Semoga betah kalau betah nggak pulang nih. Tapi ini yang pertama atau yang Yang pertama. kali? Selama ini di belakang layar. Kita selalu di belakang layar. Baik. Kak, Hilda Agustina Titin. Sejak kapan dipanggil Titin? Emang nama kecil ya. Nama kecil. Nama kecil memang dipanggil mama sama papa tuh Titin. Oh, Jadi karena Tinanya itu Agustina, Tina. Tinnya ya ujungnya. Iya. Oke. Tapi banyak yang bingung. Ngapain namanya Titin? Hilda ada 2 orang. Betul. Orang pikir kan. Nah, ketika tugas di Kemendagri ditulislah nama Titin Hilda. Biar orang nggak bingung. Jadi nama itu digabung jadi Titin Hilda. Jadi Titin sekarang, Hilda. Iya. Oh, tuh kan banyak orang udah tahu. Kami kemarin menerkanya Titin ini tidak jauh-jauh ya. Apa gitu kan memang ada nama panggilan ternyata. Tina itu Meleset Titin. jauh. Ya, Titin Ada itu, Hilda Agustinanya. Iya, Hilda Agustina. Oke. Berarti Mbak, saya tidak mau membiasakan manggil Mbak Titin. Karena nanti di kertas suara nggak ada nama Titin. Iya. Tapi ada foto ya. Ada foto ya tapi. Jadi mau dipanggil Hilda, Agustina atau Titin? Tetap Titin? Sesantainya aja. Sesantainya saja, baik. Mbak Titin, berarti Mbak Titin ini produk asli Kota Pangkal Pinang? Pangkal Pinang asli. Cuma memang sempat saya SD di Kobak, karena bapak saya kerja di Kobatin dulu. Saya SMP di sini, terus SMA di sini, kuliah di sini, bekerja di sini. Boleh dong SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA di mana, kuliah di mana? SD itu waktu itu di SD 393 ya. Saya tuh satu kelas sama Pak Ketua DPRD dari SD. Bang Didit. Didit, Sri Gus Jaya. Oh, Kami pernah benar-benar satu kelas? Iya, benar-benar satu kelas. Nah, terus saya papa pindah dari Koba, kita ke sini pindah waktu itu masuk SMP negeri agak susah. Saya sekolah di SMP Kosgoro dulu. SMP Kosgoro. Nah, setelah itu saya masuk SMA Muhammadiyah, ketemu lagi sama Didit. Satu kan kelas lagi. SMA-nya Muhammadiyah? Iya. Ketemu lagi dengan Bang Didit. Lanjut di kuliah. A1, kuliah. Nah, sebelum kuliah kerja dulu. Kerja dulu, udah jadi honor nih di Pemprov. Ikut masuk kuliah di Pertiba. Oh, udah honor. Itu tahun berapa tuh? PNS itu 2001. Honor pertama. 2000 honor sampai 2001. Udah honor itu. Udah. Berarti tamat SMA itu langsung honor. Enggak lah, perjalanan tahun saya tamat SMA 94. 94 2006 tahun kemana aja tuh? Kuliah ke Bandung, terus balik lagi ke Pangkal Pinang. Ya bekerjalah di sini. Saya pernah jadi penyanyi kafe, wedding kayak gitulah. Saya punya restoran dulu, sama dengan Pak Dayat punya Saung Kuring, saya punya Hilton, Pak Chandrali punya Sanggraha pada saat itu. Di tahun itu? Itu kan masih baru tamat sekolah? Iya, tapi kita sudah berusaha punya usaha. Ini jauh lebih menarik ini. Alhamdulillah. Jadi tamat sekolah, SMA, kuliah kah? Atau memang langsung kerja? Kuliah semester 2 di Bandung, sampai semester 2 saya pulang ke sini. Saya buka restoran di belakang Bang Sumsel, dan saat itu namanya Hilton. Saya buka di situ. Nah, sampai saya menikah kan cepet nih, 96 saya menikah. Terus sampai 2000 saya jadi honor di Pemprov Babel. Dan honor ini pun nggak tahu memang ini saya nyanyi nih ceritanya di acara wedding. Waktu jadi honor. Sebelum jadi honor nih, saya nyanyi di Gedung Hamidah. Diminta sama asisten 3 Pemkot waktu itu nikahin anaknya, Tin, nanti kamu
bantu bapak ya nyanyi di Gedung Hamidah. Ada Pak PJ Gubernur pada saat itu lihat saya nyanyi, Pak Amur Muhasim pada saat itu. Nah di situ Pak Amur yang cari saya buat jadi honor. Pak Teddy. Tuh. Nah, dicarilah saya ketemu, saya nyanyi di kafe Geria Tirta. Waktu itu di belakang Geria Tirta tuh ada kafe. Nah, nyanyi di situ dicari ketemu sama Bapak. Kamu jadi honor ya jadi protokol ya di Pemprov. Saya bilang, Pak, kayaknya gajinya kecil deh, Pak. Saya bilang gitu kalau honor kan. Sombong kali ya. Zaman itu 300.000, Bang. Satu kali nyanyi lewat tuh. Iya, makanya jadi kalau kita bicara bisnis itu nggak masuk ya ini. Nah, waktu itu Pak Amur bilang, nggak apa-apa, cari pengalaman dulu nih kita bergabung di. Saya diskusilah sama keluarga, terus nenek saya bilang, nenek saya kan pegawai negeri. Tin, beda nanti katanya kalau kerja di pemerintahan sama di swasta itu kan beda. Ya udah saya coba Omah, saya gituin kan. Masuklah saya. Walaupun sebenarnya awal-awal nggak mau. Mungkin bukan fashionnya ya. Iya. Tapi bukan passion dan memang tadi nilainya terlalu kecil ya. Enggak juga. Kalau rezeki itu kan pasti dari mana. Tapi dalam bekerja kan kita mesti fokus, Bang. Betul. Mesti fokus dan mesti benar-benar kita jalanin lah dengan ikhlas itu. Nah, saya masuk tuh tahun 2000 saya masuk jadi honor di Pemprov dan kantornya masih di sebelah Polsek itu kan dulu kan. Nah, awal pertama saya kerjanya tahu apa? Ngantar koran. Benar. Honor kan? Honor. Ngantar koran. Di bagian humas dan protokol. Saya disuruh ngantar koran ke ruangan-ruangan. Tunggu, 2000. Tahun 2000. Berarti koran yang diantar? Bangkapos dan Babel Pos pada saat itu. Masih Pak Agus Ismunarno. Nah, itu di situ. Saya dulu juga teman-teman wartawan, semua kalau ada apa-apa pasti saya di bagian humas. Dari seorang Titin yang kemudian bisa dengan mudahnya mendapat pundi-pundi rupiah melalui keahlian bernyanyi, kemudian sekarang beralih ke jadi seorang honorer, ngantar koran. Itu di awal-awal kaget nggak? Ya dijalanin aja. Saya bilang tadi kita harus fokus dalam apapun pekerjaannya. Tapi itu jadi pengalaman yang berharga buat saya pribadi. Terus saya disuruh ngetik surat, misalnya kalau ada apa-apa saya belajar mengetik surat gitu. Banyak pengalaman-pengalaman dari honorer itu menjadi seorang PNS, menjadi seorang protokol. Ada yang berkesan nggak selama dia jadi honorer? Yang paling deh. Yang paling diingat satu aja. Ya itu tadi ngantar koran tadi, saya paling ingat itu. Ngantar koran. Kalau koran datang tuh, saya ngantar ke ruangan-ruangan, Bang. Oke. Saya ngantar ke ruangan-ruangan. Tapi ya kita jalanin, semua akan indah kalau enak gitu. Apa kita menjalani. Enjoynya kapan? Benar-benar bisa enjoynya? Butuh berapa lama waktu? Ya saya tidak pernah memilih dalam bekerja apapun. Saya jalanin. Jadi berusaha tetap apapun pekerjaannya profesional. Jalanin dengan baik. Jalanin aja. Jadi honor. Terus kita ada lomba se-Bangka Belitung. TVRI Palembang yang adain juri ya gitu ya. Nah, disitulah mulai terlihat ininya. Walaupun biasa nge-MC biasa-biasa dengan acara-acaranya, tapi momen itu yang membuat brand saya agak naik. Semakin up ya, naik ya. Dari TVRI Palembang, sempat saya juga ditawarin jadi TVRI. TVRI Palembang saat itu memilih mau jadi PNS di Pemprov atau ada tawaran PNS dengan. Ya, disuruh masuk ke TVRI juga itu masih pada saat honorer, itu. Kan? Honor. Nah, terakhir jadi honor itu kita mau upacara, kita tetap ikut prosedur, ikut ujian. Nah, cuman Pak Sekda bilang, Tin besok MC ya di lapangan Merdeka upacara. Kalau nggak salah Hardiknas waktu itu ya. Saya bilang gini, Pak, kalau saya nggak dapat PNS, saya nggak mau jadi MC, saya gitu. Saya bercanda. Itu setengah ngancam ya? Setengah ngancam. Tapi alhamdulillah dalam MC dari tadi? Hardiknas tadi? Bukan, MC lomba MC seluruh Bangka Belitung tadi, saya juara 1, Mas. Menang? Ya, saya menang juara 1. Se-Bangka Belitung, kami ada orang 5. Kita dibawa ke Jakarta, John Robert Power. Jadi rugi pemerintah kalau nggak ngambil saya jadi PNS pada saat itu kan.
karena biaya-biaya itu sudah. Jadi ancamannya masuk akal. Ancamannya masuk akal. Ya, besok Memang prestasi soalnya ya, yang dijual kan insya Allah. gitu. Jadi memang kalau kita lakukan dengan ikhlas, dengan fokus, insya Allah itu akan berbuah dengan manis. Jadi pas hari itu dikasih tahu? Belum, kata Pak Sekda. Ya. Agak gawe dulu lah ibaratnya gitu. Nih kata dia, anulah dulu, MC lah dulu, kata Pak zaman Pak Rebuan kan itu. Oh lah Pak, misal aku udah dapat MC, udah dapat ku pegawai negeri, ku gaging MC kata aku gitu. Tapi pada enggak lah, saya tetap patuh kalau dengan instruksi dari pimpinan biasanya oke lah ya. Oh, lalu kapan kemudian akhirnya panggilan itu atau tes untuk CPNS itu muncul? Ya kita masih honor, udah tahun 2002 tes PNS kan. Nah ikutlah kami, itu ramai Mas, sampai ribuan itu yang pertama tuh, angkatan pertama ikut, alhamdulillah lulus. Ya tetap masih di protokol, alhamdulillah. 2008 saya pindah ke Kemendagri. Yang ngajak atau? Nah 2006 Presiden SBY datang nih ceritanya. 2006 SBY Pak Presiden datang, saya lagi MC di depan lapangan di acara kunjungan Pak SBY. Iya. Dia bilang, beliau mungkin kesian ngelihat saya tuh MC-nya panas. Kami dulu kalau nge-MC, Bang, enggak pakai baju asal-asal, memang baju adat Melayu. Oke. Kalau nge-MC dulu ya. Baju kita ya, adat Melayu gitu, pakai ini ya, cantik lah pokoknya. Didandan benar-benar gitu, apalagi presiden yang datang. Jadi pas waktu beliau mau sambutan, beliau noleh, Mbak MC katanya. Oh, berteduh dulu ya katanya gitu. Jadi semua mata melihat ke saya udah deg-degan banget. Berarti Mbak Titin nggak ada tenda. Oh iya, beliau di tenda. Di tenda. Ya, di podium gitu kan? Di tenda. Panas ya katanya, dan saya ini sama Pas Pampres. Nah setelah itu adalah tawaran-tawaran pindah, yuk mau ke Jakarta yuk pindah gitu. 2006, 2007 Pak SBY ke Belitung, kami tetap saya dampingin. Ada waktu itu sudah berganti gubernur Pak Eko. Terus 2008 Pak SBY datang lagi ke Bangka. Saya bilang sama kepala rumah tangga presiden, Pak Rusdi waktu itu, Pak saya mau pindah Pak, saya gituin. Saya padahal agak setengah bercanda, tapi itu saya main ke Jakarta, ke istana dulu alhamdulillah kalau masuk istana saya bolak-balik Bang. Iya kayak biasa ke rumah sendiri lah biasa. Ya. Karena teman-teman semua. Karena aksesnya udah ada di sana ya. Walpri, presiden saya dekat itu. Pas itu dia bilang, serius Tin? Serius Pak. Tapi saya mau jadi duta besar Yunani katanya, saya titip di Kemendagri ya 2 tahun. Akhirnya saya titip di Kemendagri, dibantu sama Bu Sekjen itu Bu Dia. Jadilah saya protokol Menteri Dalam Negeri saat itu 2008 sampai 2012. Apa yang mendorong Mbak Titin waktu itu kemudian berpikir untuk pindah? Iya. Pengen lebih maju lagi. Pengen apa sih yang di sini mungkin kalau jadi protokol ya MC, alhamdulillah pada saat itu putarannya gitu-gitu aja maksudnya kan. Ya ilmunya juga ya sampai itu challenge baru aja. Yang cari waktu itu. Kami kan sering ikut rakor-rakor protokol ya Bang ya. Nah di situ pun alhamdulillah seluruh Indonesia MC protokol semua itu bergabung ya, berkumpul. Banyak pengalaman. Oh saya lihat dulu saya belum ada titel Bang. Belum dulu Hilda Agustina doang. Saya tidak kuliah, belum ini. Tapi itu memicu saya untuk wah orang-orang banyak ya titelnya. Di belakang. Di belakang tuh banyak. Jadi itu memicu harus sekolah lagi. Karena itu sangat penting bagi karir di seorang PNS ya. Akhirnya baru kemudian Kak Titin fokus lagi untuk kuliah, pendidikan dan sekarang. Kuliah sambil kerja. Sambil PNS kita ngambil khusus untuk pegawai, waktu itu dijadakan di Pertiba, selesai S1 lanjut saya pindah ke Jakarta. Insya Allah alhamdulillah pada saat itu juga Kemendagri mengadakan kuliah juga S2 di kantor, saya ikut di Setiami, lulus S2 2011 S2 selesai. Lama nggak kemarin di Kemendagri? 2008 sampai 2012 cuma 4 tahun berarti ya. 3 tahun setengah lah. Habis itu saya diminta sama Pak Fitno bergabung di F Corporation menjadi GM marketing beliau.
Saya di holding, ada restoran, ada hotel, ada kosmetik, macam-macam retail. Bagaimana kemudian berpikir atau kemudian tiba-tiba Bang Fitno tahu? Oh, waktu itu beliau kan punya restoran Kampung Bangka tuh. Saya makan, ajak teman-teman semua. Kita namanya orang Bangka, ujung-ujung pasti nyari makanan Bangka. Betul. Di sana, lengkap di sana tuh ada. Makan, ngobrol, ketemu sama Bang Fitno. Nah, nge-MC lah waktu itu acara Mbak Ayu Azari. Nah, Mbak Ayu bikin acara apa ya waktu itu ya, bikin buku kuliner Bangka. Saya MC. Itu artis top waktu itu ya. Ayu Azari. Ayu Azari. Jadi aku MC, ada Pak Fitno di situ. Nah, beliau liatin terus kan. Beliau liatin. Nah, sewaktu banyak tamu lain katanya, mungkin dia lihat ini Cion juga ini kan siapa ini. Nah, dia lebih mungkin tertarik dengan kecekatannya, bukan Cion. Pada saat itu Pak Fitno itu punya perumahan, Bang. Jadi perumahan itu ada flyer langsung ku ambil, ku bagi-bagi sama tamu-tamu. Dia ngeliat dari jauh, padahal tunggu ngapain? Nggak apa-apa, naluri aja. Bantu orang buat jualan itu memang sudah naluri. Ternyata gawe konyol itu bermanfaat juga. Ya, saya kan dikasih $100 sama Bang Fitno pada saat itu. Waktu hari itu juga. Kan ini maaf nih, kita datang niat makan. Bukan, MC Bang. Yang MC. Ya oke lah, udah dandan cantik kan. Tiba-tiba ada flyer, langsung saya berinisiatif bagi. Kan bukan tugas. Gak apa-apa. Iseng Dulu aja. juga kalau saya nge-MC, nggak ada yang bawa baki, saya bawa baki. Oke. Kayaknya kita punya kekonyolan yang sama. Ya, itulah loyalitas. Tapi semua itu sebenarnya hal kecil bisa menjadi sesuatu yang berarti. Ternyata itu dilihat orang, ya kan? Pasti. Orang bukan yang ngelihat karena api gawin, tapi orang ngelihat itu kayaknya orang ini kreatif, maksudnya kan cepat mengambil sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Loyalitas itu sangat dibutuhkan, Bang. $100 berarti dapat hari itu. Nah, waktu dapat $100 itu, wah seneng kan ya. Walaupun maaf. Dan nanya $100 dikasih. Hah? Kok apa ini Bang gitu? Enggak, dia bilang ini buat kamu ya, kata dia, apa bonus aja gitu. Padahal ada juga duit pada saat itu, protokol menteri kan. Iya dong, pasti. Tapi happy-nya tuh beda, kepuasannya tuh beda. Ya saya itu udah bilang, Tin, ntar mampir dong ke rumah. Kata beliau. Dikasih tas dari luar negeri, Bang, sama beliau. Beliau ini banget pada saat saya belum kerja. Ini tapi memang Kak Titin sama beliau memang sudah dekat, sudah lama ya? Enggak begitu. Cuma cecetan aja Bang, dari gini. Wah, lagi luar negeri. Dari kapan tuh? Awal mula? 2010 ya. 2011 lah. Oke. 2011 awal-awal gitu. 2011 saya udah berapa tahun di Jakarta. Ada buka restoran, sering makan di situ. Oh, oke. Dikenalin sama kakak kan waktu itu kan. Kak sepupu. Kenalin sama Bang Fitno. Yang mana nambah Bang Fitno tuh? Kenal, ngobrol, cocokin, yuk kerja sama aku, katanya. Saya mau bangun hotel, bangun ini. Nah, naluri entertainnya tuh jalan muncul entrepreneurnya tuh. Kan selama ini udah tenggelam. Ini muncul lagi, tawaran itu lebih menggiurkan. Nah, saya sempat melepas PNS itu tidak gampang, Bang. Betul. Apalagi kita jadi protokol menteri ya, yang sangat diidam-idamkan. Kan udah ibaratnya puncak sebenarnya untuk orang ini kan. Alhamdulillah, apa yang dulu kita bayangkan, wah, alhamdulillah tercapai gitu. Masuk istana, ketemu presiden. Setiap tanggal 17 Agustus tuh Bang, Titini selalu diundang. Di istana. Upacaranya di istana, Bang. Dan alhamdulillah di ring 1 nih. Selalu nginiin Pak Menteri-Menteri gitu. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itulah mungkin Bang Fitno juga secara hati ya melihat, nggak kenal Titin tadinya. Dia cuma telepon orang Bangka, kenal Titin nggak katanya. Cuman gitu doang. Kerja bergabung sama Bang Fitno 2012, luar biasa beliau. Banyak mindset dirubah dari birokrasi ke pengusaha. Nggak, tapi setelah kemudian berada di puncak karir PNS, kemudian Bang Fitno masuk menawarkan berbagai macam tawaran yang juga misalnya adalah memang passionnya seorang Titin. Apa yang kemudian menjadi finally decisionnya, keputusan terakhirnya sehingga oke deh saya ambil nih Bang Fitno, saya melepaskan semua nih yang banyak, itu apa tuh? Jadi saya waktu itu mau umroh
saya bilang sama Bang, Pak, bentar ya, saya sholat istikharah dulu. Saya sholat istikharah depan Ka'bah. Saya minta yang terbaik. Kasih yang terbaik ya Allah. Memang kalau memang ini yang terbaik ya kita ikutin aja jalannya. Nah, setelah itu, alhamdulillah itu lebih kuat. Dorongan untuk bersama Bang Vino ini lebih kuat. Bergabung dengan Bang Vino ini lebih kuat gitu. Ada aja jalannya. Ya tadinya memang mau pindah ke mau terus berjalan di kementerian, ada pergantian menteri, macam-macam lah ini di situ tadi. Alhamdulillah beliau lagi memang benar-benar butuh. Saya bergabung, resign 2012. Tunggu, sebelum saya melanjutkan ke yang lain, saya mau kemudian bertanya lagi, lupa saya di awal tadi, kalau Mbak Titi ini sebenarnya cita-citanya seorang Titi ini apa sebenarnya? Kalau nggak mungkin nyanyi kan? Artis nggak mungkin kan? Enggak. Kalau jadi artis mah udah dari dulu-dulu, memang jadi artis dari zaman kuliah di Bandung, saya sudah ikut rekaman. Tapi saya tidak menekuni sebagai seorang artis, Bang. Berarti nggak benar-benar punya cita-cita untuk jadi itu kan? Apa lalu cita-citanya? Cita-citanya kalau dibilang ya, saya kalau bermimpi indah itu sebenarnya bukan menjadi seorang yang, wah gue pengen jadi gubernur, gue pengen jadi wali kota, enggak. Tapi saya pengen berbuat, Bang. Untuk apalagi Bangka Belitung ini, kota Pangkal Pinang ini adalah kota kelahiran yang sangat saya cintai. Kemanapun saya melangkah, saya tidak pernah lupa membawa nama besar Bangka Belitung dan Pangkal Pinang. Menjadi orang yang berguna untuk saja semua untuk orang daerah, gitu. Ya. Walaupun bukan dari pemerintah, sisi pemerintah saya membantu siapa saja yang butuh, misal ada yang ini di Bangka Belitung butuh dengan Bang Fitno, walaupun bukan melalui tangan saya, tapi dengan saya mereka bisa ke sini, dengan bisa ke sini. Alhamdulillah ada beberapa kepala daerah yang minta tolong saya bertemu dengan Bang Fitno, akhirnya jadi. Saya tuh bantu orang jadi, alhamdulillah, Bang. Oke. Itu dari yang lama atau sekarang? Lama. Baru yang sekarang pun alhamdulillah. Jadi sesuatu tuh cita-cita ya, kalau kita berpikir hidup ini kalau tidak bermanfaat untuk orang, untuk apa, Bang? Benar. Berarti 2012 ke Bang Fitno. Ya. Waktu itu langsung jadi GM marketing di holding, di perusahaan Pak Fitno. F Corporation. Berarti langsung stay main di Jakarta semua terus? Oh iya, dari 2008 udah stay di Jakarta. Udah di Jakarta. Karena jadi protokol menteri kan. Setelah itu resign PNS. Semua orang bingung. Kenapa Tin? Itu kan keluarga apa semua kan pasti? Iya. Tapi ngapain, hidup Tin? pilihan. Ngapain sih, Tin? Hidup pilihan. Bukankah itu udah nyaman, Tin? Gitu kan, udah pas gitu kan. Tapi lebih nyaman ketika sama Bang Vino tuh lebih nyaman. Bekerja di F Corporation itu. Resultnya adalah setiap tahun saya mendapat hadiah luar negeri jalan-jalan. Saya umroh setiap tahun. Saya jalan-jalan ke luar negeri, mau 2 bulan sekali, mau 3 bulan sekali, ikut beliau. Wow. Kemanapun beliau jalan, saya ikut. Lebih menggoda ternyata tawarannya ya. Kalau jadi protokol menteri, Bang. Kalau jadi protokol menteri kemarin tuh Indonesia sudah saya datangin. Kecuali Aceh dan Papua yang saya belum datang. Ketika menjadi protokolnya Pak Fitno nih, MGM-nya marketing Pak Fitno, saya keliling dunia, Bang. Bukan Indonesia lagi? Ya. Keliling dunia. Itu berkah Allah. Jadi keputusan yang tidak salah. Tapi kalau saya melihatnya, mungkin bukan itu tawaran utamanya. Tapi lebih kepada karena passion. Jiwanya seorang Titin tuh lebih senang di situ kan. Karena dari awal, dari muda, kecil apa semua tuh lebih ke situ. Ya kan memang basicnya saya nyanyi kan. Nah, yang entertain banget sebenarnya. Benar, entertain banget. Jadi saya pikir kalau misalnya saya menunggu pensiun umur berapa tahun, 10 tahun, terlambat lah. Betul. Ada waktu yang mungkin habis hanya di sini saja. Boleh tahu waktu itu berarti usia berapa itu? 33 ya. 33. Waktu gabung sama Bang Vino 34 ya. Itu sih lagi membara. Ya, membara terus nih. Lagi membara. Udah tua sekarang. Lagi membara. Oh iya. Berarti fokus di situ ya. Kemudian lalu ketika memang semua sudah diraih nih, semua sudah didapat, bahkan
kalau boleh saya bilang dunia mungkin ya udahlah, udah lengkap lah nih Mbak Titin. Kapan kemudian Mbak Titin nyemplung ke politik? Nah, hidup ini up and down. Hmm. Jadi Allah kasih kita tuh macam-macam bang, bervariasi. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang gitu kan. Pernah di posisi paling bawah? Oh pernah sekali. Apa posisi paling bawah dalam hidup Mbak Titin? Saya pernah makan mie sakura bang. Tahu? 3 hari berturut-turut itu. Saat? Saat dulu masih ya baru punya anak 1 ya. Saya padahal mama saya tinggal di sebelah. Saya bilang saya nggak mau minta sama orang tua. Itu prinsip. Saya nggak pernah minta. Tapi saya harus berjuang dulu. Apapun itu. Masalah di dalam rumah tangga, masalah apapun itu adalah menjadi Urusan sendiri, kita. urusan sendiri. Tidak perlu orang tahu. Makan mie sakura. Harga mie sakura waktu itu 500 perak. Bukan, apa yang terjadi? Kenapa kok sampai ya sakura? Yang hidup tadi tidak. Saya belum jadi pegawai negeri. Saya masih buka restoran waktu itu. Memang ada turun naiknya bang. Memang pada saat itu memang lagi tidak ada bener-bener rezeki. Saya nyanyi di kafe Bang Kumis dibayar 35.000 pada saat itu ya. Tapi itu rate penyanyi yang paling tinggi di Bangka Belitung. Ya makanya. Tapi dengan rate penyanyi paling begitu, maaf, suami waktu itu berarti? Sama kita buka restoran. Buka restoran juga? Mie sakura. Dan memang di situasi yang sesulit itu, seorang Titin tidak mau, kan bisa saja kan? Mah, pah, atau ya, ayah, bapak? Iya, saya anak pertama bang. Orang tua saya paling sayang sama saya. Tapi itu tidak dilakukan? Tidak. Mama saya bawa nasi, ujung-ujungnya pura-pura nyuapin anak saya. Terus dia bilang, ini makan, kata dia. Untuk Mbak Titin? Saya udah makan mas, saya bilang. Enggak, papa ini sambil suapin. Ini mama yang berarti nyuapin? Karena mama tahu karakter Mbak Titin yang keras, yang prinsip, dia jadi pakai cara lain kan. Udah mungkin misalnya, Tin udah nih Tin, pasti Mbak Titin nolak gitu kan. Akhirnya dia pakai cara yang lebih soft, yang lebih biar sambil nyuapin anak maksud dia. Tapi mama tahu kondisi saya sedang tidak baik-baik saja. Itu lama nggak waktu itu, Kak? Posisi itu, situasi itu? Ada berapa tahun ya? 5 tahun lah. 3 sampai 5 tahun itu. Momen sangat terpuruknya 3 sampai 5 tahun. Banyak hal yang pada saat itu memang belum kerja ya, belum jadi honorer di PNS. Memang berjuang, benar-benar berjuang. Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat saya harus kuat. Banyak hal. Mungkin saya tidak bisa ceritakan satu persatu detail. Itu personalit. Ya. Dalam mungkin kalau teman-teman yang lama tahu bagaimana saya berjuang. Walaupun pada saat itu saya bisa jadi seorang penyanyi. Saya bisa dapat tawaran waktu itu juga dari pengusaha Jakarta. Saya sempat dicari buat nyanyi di Jakarta. Saya tidak melakukan itu. Oke. Tapi ibu, keluarga tetap ada untuk? Selalu. Keluarga saya, adik-adik saya memang selalu saya pegang. Selalu saya bimbing. Adik saya ada 5 bang. Oh, berarti 6 bersaudara? 6 bersaudara kami. Mbak Titin sulung ya? Iya. Dari nomor 2 sampai nomor 6 ini dari SD saya urus. Sampai mereka ke pelaminan. Sampai mereka bekerja. Mbak Titin ya tahu semua? Dari SD Pak. Saya urus. Mau istilah kata orang sekolah, pagi saya naik sepeda ngantar adik saya nomor 3. Dari mandinya saya urus semua. Sampai kuliah. Mau kerja di mana Kak? Saya mau kerja di sini Kak. Saya cariin. Sayang itu sama keluarga ya? Harus. Karena arti keluarga buat bagi saya, keluarga adalah orang yang pertama akan hadir di saat kita apapun. Jadi saya bilang sama adik-adik saya, jangan pernah jahat sama keluarga, kakak adik.
kakak adik ini darah daging untuk dari orang tua kita. Jadi itu tidak akan bisa terpisahkan. Siapa yang paling ini? Ayah atau ibu yang bener-bener? Papa tuh paling sayang. Kalau saya tuh nggak pulang, misal dulu nyanyi ya, jam 10 belum pulang. Sibuk ya? Nggak bisa tidur papaku. Dulu pernah bang, tahun baru, diajak teman-teman lah, ngumpul kan, kita di Pasir Padi. Memang nggak pernah bang. Emang dia memang anak-anak rumah, anak pinggir bener. Papa tuh nggak bisa tidur sampai pagi. Nungguin. Dia bilang, Titin gimana, ngapain, katanya. Ngerasa berdosa banget saya. Bi, papaku tuh luar biasa. Mendampingi. Papa waktu itu kerja apa tuh? Kobatin. Kobatin. Supir. Kobatin. Itu juga lagi dalam Tapi masa-masa jaya. saya bilang, saya punya tekad. Waktu saya masih tahun 90-an, 96 itu, saya udah nikah, saya bilang papa berhenti jadi karyawan Kobatin. Yuk kita kerja lain. Saya kasihan lihat papa saya waktu itu bawa dozer. Terus di Kobatin itu sering banget terjadi laka kerja. Laka kerja. Akhirnya papa berhenti. Kalau mama? Mama pedagang. Nah ini mama, tapi is the best nih kayaknya. wise, luar biasa mamaku tuh. Sangat mendidik. Dan selalu pesan, jangan pernah jahat sama orang. Jangan pernah pesan. Itu pesan yang dipegang selama ini atau ada pesan lain? Dari dulu. Jadi mama itu walaupun orang udah utang, nggak bayar, dia tetap baik bang. Malah dikasih sama dia. Dia nggak pernah. Dia bilang. Ya kan orang kalau udah diutangin nggak bayar, Marah, ada lah kita emosi yang atau marah. apa kan? Dia nggak. Ya udah. Ada nggak kan. uang kamu buat pulang katanya. Mamaku tuh luar biasa. Pejuang. Dari sampai sekarang, dari kecil sampai sekarang, momen yang paling tidak terlupakan sama mama. Waktu mau lomba nyanyi di Pasir Padi. Pertama kalinya nyanyi lagu dangdut bang. Kata, saya nangis. Nggak mau ikut lomba itu. Saya bilang nggak mau mas, saya nggak bisa nyanyi lagu dangdut. Waktu itu. Kata mama bisa. Pokoknya kamu harus bisa. Terus naik motor Vespa. Mama sama papa ini sebenarnya ada yang memang penyanyi juga? Papa pemain band. Papa pemain band. Kami keturunannya musik memang ya? Musik, Oke. Jadi kata mama bisa. Bisa pokoknya. Jadi udah didandan rapi nih bang. Naik motor ke Pasir Padi. Sama mama. Dianterin bang. Sama mama. Juara 2 waktu itu. Di Pasir Padi. Mama paling care lah untuk yang begitu dan memang tahu. Itu lagu dangdut akhirnya jago. Alhamdulillah sampai sekarang. Jago dangdut. Sampai sekarang. Alhamdulillah banyak. Lagi Jadi dangdut masa-masa kecil, masa-masa sekolah SMA Muhammadiyah juga sangat berkesan saya. Saya jadi mayoret tahun 94. Jadi sekretaris OSIS pada zaman itu. Ya, di berorganisasi sih memang udah dari kecil. Dari kecil ya? Udah terbiasa ya. Ikut-ikut lomba-lomba sering saya ini. Berarti kalau boleh disimpulkan memang sosok seorang Hilda Agustina atau Kak Titin ini adalah figur yang punya prinsip, punya integritas, loyalitas yang tinggi, ya kan, kreatif, inovatif, Insyaallah. dan prestasinya ya nggak kaleng-kaleng. Kan mungkin banyak orang yang tidak tahu itu. Ya. Kenapa kemudian dari awal saya tidak mau langsung masuk ke ranah politik, ke ranah bagaimana nama seorang Titin hari ini jadi perbincangan karena tiba-tiba muncul menjadi bakal calon wakil wali kota Pangkal Pinang. Insyaallah, bismillah ya. Jadi pemirsa Bang Kapos juga bisa lebih tahu, oh ternyata Mbak Titin ini ngeri juga nih udah. Loh, kan nggak sembarang orang. Kemudian bagaimana kemudian seorang Presiden SBY bisa bilang, Mbak, berteduh dulu gitu kan. Kesian katanya kali. Itu kan ada something spesial yang wujud, walaupun mungkin situasional, cuaca, tapi kan itu menjadi pengantar ke depannya jauh lebih baik lagi. Insyaallah. Itu lumayan. Lalu, kapan waktu pastinya seorang Hilda Agustina atau Kak Titin terjun ke dunia politik? 2023 saya memutuskan untuk terjun ke politik. 2023? Iya, 2023 kemarin. Berarti sebawah itu sama sekali nggak tahu politik?
ikut, tapi tidak menjadi kader. Pada saat 2012 itu, wali kota kita Pak Irwansyah minta tolong saya bantu bertemu dengan Pak Fitno. Jadi minta tolong dibantu beliau menjadi wali kota Pangkal Pinang pada saat itu. Ya saya terjun, saya bantu beliau karena perintah, bukan karena politik ya, karena perintah Pak Fitno. Tin bantu Irwansyah. Saya bantu, saya terjun ngobrol ketemu teman-teman. Memang kebetulan memang teman banyak. Pada saat itu karena memang sudah pernah di Bangka jadi PNS ya, alhamdulillah tahu gampang. Kita ya. Itu 2023 ikut pileg kemarin Bang, nyalek lah dari Golkar untuk DPRD provinsi. Tapi tidak sekonyong-konyong kemudian nyalek dan sebagainya, kemudian pilihannya Golkar dan sebagainya. Kapan kemudian seorang Titin, ya kan partai politik banyak, kemudian stuck dengan ya senadalah dengan warna baju hari ini kan. Iya. Oh gitu ya? Iya. Saya sebenarnya nggak terlalu ini juga. Enggak ya? Baju kuning pakai jeans kan jadi kayak biru dongker agak nyatu. Ini kalau nggak matching kita nggak keluar rumah nih. Bukan hari ini pengen menunjukkan bahwa sebenarnya saya ini loh. Gitu ya kali ya. Terjun langsung itu karena pertama teman-teman politik banyak. Teman-teman politik banyak. Termasuk Didit ya, ketua DPRD kita itu sempat telepon saya, pulanglah ke Bangka katanya, berbuatlah untuk Bangka. Kau pulang, gue bilang enggak lah, nggak usah lah ini, gue bilang. Nah, beliau juga banyak support saya, untuk politik ya, walaupun kami berbeda warna nih. Akhirnya saya masuk ke kuning karena mungkin apa dorongannya waktu itu ke kuning itu? Karena bos saya Pak Panglima di kuning kan, Pak Dayat kan di kuning waktu itu kan. Nah, jadi saya masuk ke kuning. Nah, memang alhamdulillah 2024 pas waktu pileg Bang Edi coba di urutan kedua setelah Bang Edi Iskandar. Bang Edi Iskandar saya dapat 3.300 suara, Bang Edi Iskandar 4.700. Beliau ke yang ini. Nah, 2024 awal itu kan kita 2023 akhir kita kampanye pilkada ya, gubernur. Nah, diminta kita gabung lagi memenangkan Pak Hidayat Heliana. Alhamdulillah tugas itu selesai lancar gitu ya. Itu benar-benar di barisan depan gitu. Saya MC, saya jurkam, saya nyanyi. Semua di situ. Pokoknya all out. Kan seperti yang saya bilang dari awal. Fokus. Harus fokus dan melaksanakan itu ya dengan hati lah semua. Sepanjang perjalanan juga kita selalu mendampingin Pak Gubernur pada saat itu. Alhamdulillah berhasil. Dan sekarang beliau tinggal menjalankan amanahnya ya. Menjalankan tanggung jawabnya karena tanggung jawabnya besar sekali. Luar biasa. 5 tahun ke depan ya kan. Untuk mensejahterakan masyarakat Bangka Belitung tentunya. Lalu kapan Mbak Hilda Agustina, Mbak Titinku yang tercinta, ya kan, sekucuk-kucuk ambil formulir, isi formulir, mengembalikan formulir ke Golkar? Mengejutkan ya. Sebenarnya tawaran itu mungkin sudah planning itu sudah lama, Pak. Sebenarnya bukan di Dewan, bukan di Pileg kemarin, itu memang awal dulu dari tahun 2023 itu memang mau mencalonkan wakil wali kota, tapi itu sempat hilang. Karena udah kegerus dengan Pileg ya. Nah, untuk terakhir kali last minute itu banyak dorongan-dorongan lah dari teman-teman, dari sahabat, keluarga. Majulah. Saya sholat lagi. Saya istiqoroh lagi, ya Allah kalau memang ini yang terbaik. Sempat Sabtu itu saya bilang enggak. Sabtu kemarin tuh saya bilang enggak. Sebelum ngambil? Saya bilang adik-adik enggak jadi. Enggak jadi. Saya ini lagi lah bertanya sama diri sendiri, karena gini Bang, menurut saya menjalankan sebagai seorang pemimpin itu tidak gampang, Bang. Betul. 80% saya ini harus buat Kota Pangkal Pinang. Untuk Kota Pangkal Pinang, untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Tidur saya tidak bisa nyenyak. Pasti. Saya harus mikirkan bagaimana kalau ada warga yang sakit, ada warga yang kehujanan, ada yang warga yang tidak nyaman lah pokoknya. Itu saya udah harus benar-benar pikirkan. Kalau sudah jadi
menjadi wali kota ataupun wakilnya, siap untuk itu semua. Pertama itu yang saya pikirkan, mengabdi memang. Nah itu, enggak orang bilang enak jadi wali kota, wakil wali kota itu enggak enak. Tapi kita benar-benar mengabdikan diri kita untuk Pangkal Pinang. Jadi siap. Tik waktunya benar-benar tik akhirnya oke. Minggu pagi. Apa pemantiknya? Setelah sekian lama berpikir teng gitu. Ada telepon ya, saya sebut orangnya. Memberi lagi ini. Termasuk Bang Fitno juga. Iya. Beliau memang menjadi satu. Itu dorongan paling besar saya, sepertinya. Dorongan paling besar. Last minute ya telepon. Hari Minggu. Beliau yang memastikan, memantapkan langkah saya seorang. Pulang, Tin. Gini nih dengan beberapa kayak planning. Oh siap Pak. Saya nggak berani bantah kalau beliau sudah minta bari. Dan ya. Clear berarti itu ya. Ya Bismillah, saya bilang besok saya ambil formulir dan saya kembalikan langsung itu. Ya mantap itu katanya. Baru mantap langkah ini ya. Mantap itu katanya. Jadi teman-teman yang lain juga ambil lah, apa sih susahnya gini-gini. Okay. Saya bilang kalau memang nanti berubah, toh kan ambil dulu ya. Alhamdulillah saya tidak diduga-duga itu hari Senin itu tanggal 5 bulan 5 2025. 25. Angka cantik. Angka cantik ternyata. Cantik semua itu. Itu Bang. Dan di tanggal 5 bulan 5 2025 semuanya bikin Hilda Agustina bikin nanti Kota Pangkal Pinang bahagia. Amin. Iya kan itu masuk semua itu. Itu yang kita niatkan. Bahagia, happy, sejahtera ya. Ada beberapa memang plan yang sudah Bang Vino sendiri mungkin punya planning untuk Kota Pangkal Pinang yang mungkin diturunkan lewat saya. Sebenarnya ini plan dari zaman Pak Irwansa, Bang. Untuk Pasar Mambo sendiri, dia punya pengen buka apa gitu, dia pengen buka toko snack besar di sini. Dulu itu udah planning beliau, Bang. Tapi dia bilang itu harus orang saya, Tin. Oke. Kepanjangan tangan beliau mungkin lewat saya. Berarti Mbak memastikan maju itu karena Bang Fitno juga dorongannya besar sekali. Panglima juga pasti ikut juga di dalam situ, ya kan? Dan mungkin para tokoh-tokoh lain juga banyak yang lain juga mensupport itu. Teman-teman itu semua. Orang tua juga mensupport lagi nih kan? Luar biasa. Papa saya tuh. Papa, mama? Mama udah tidak ada. Mama sudah tidak ada ya? Berarti papa yang paling mendorong? Luar biasa. Keluarga besar mendorong semua? Tidak ada ganjalan berarti dari sisi keluarga ya, dan dengan kalau berdiri sendiri mungkin agak oleng, tapi ketika semua dukungan masuk, kita bisa sama-sama berbuat untuk Pangkal Pinang ke depan. Ada yang kemudian menyebutkan ketika nama Mbak Titin masuk, maka urusan tiket Golkar selesai. Oh, belum tentu. Ya, jangan kan? begitu. Ada yang bilang tidak begitu. Bisa, saya apakah bilang ini begitu. juga bisa jadi jaminan, itu Mbak Titin? Bukan menjadi-menjadikan. Saya berharap dukungan besar dari Partai Golkar. Sangat-sangat berharap dukungan besar dari Partai Golkar. Tapi kan semua itu keputusan ada di ketua. Oke, memang mekanisme partai ya kan? Ikutin saja arahan dari ketua juga, ikutin saja mekanismenya. Kami siap dengan arahan-arahan itu. Soalnya Mbak Titin baru mengambil hanya di Golkar. Partai. Karena saya kader ya. Golkar. Saya salah. Sehingga orang berpikirnya, oh clear nih. Tiket wakil udah clear nih. Iya. Udah terkunci. Mudah-mudahan. Kita berdoa itu kan. Mudah-mudahan. Tapi ada jaminan itu kah? Tidak ada yang menjamin, Bang. Tidak ada yang menjamin hidup ini ya, Bang, seperti apa. Tapi kan itu keikhlasan dan kebaikan hati dari pemimpin-pemimpin. Kan politik memang sangat dinamis sekali ya, sangat dinamis. Berubah. Tapi harapan kita kader Golkar bisa mendukung penuh saya menjadi wakil wali kota. Wakil wali kota. Kalau Mbak Titin melihat situasi politik saat ini, kemarin kan kita Kota Pangkal Pinang menjadi sangat tenar sekali. Ya kan? Pesertanya cuma satu, tapi juaranya kolom kosong. Iya. Maka diulang 27 Agustus 2025 nanti. Nah, dan muncul banyak nama-nama nih. Seru lah. Ya kan?
Mbak Titin melihatnya gimana, Mbak Titin? Ya berarti kan menarik ini. Ya muncul tokoh-tokoh ini kan kadang kita tidak tahu siapa. Dan ini banyak juga tokoh-tokoh yang di luar dari yang luar turun mau ke juga, Pangkal Pinang, turun gunung. mau ke Pangkal Pinang khususnya ya. Ini buat saya semua orang punya fashion masing-masing dan punya kehebatan masing-masing dalam cara dia ini logo saya, ini lo saya gitu. Nah, masing-masing orang punya fashion, Bang. Punya fashion. Dengan banyaknya calon, kita jadi tahu, oh ternyata ini orang Pangkal Pinang, oh yang lah hebat di mana, cem tuh. Oh ini ternyata orang Pangkal Pinang, orang ini di sini. Nah ada memang mungkin yang bukan orang Pangkal Pinang. Kita sempat bertanya, ini siapa ya? Akan kita cari tahu juga kan. Nah dari situ mungkin salah satu pemicu juga. Kok orang-orang dari luar pun bisa berbondong-bondong buat ke sini? Kenapa kita yang asli sini tidak gitu ya? Teman-teman bilang begitu. Kan lahir di sini, orang sini besar di sini, ngapain kadang gini? Aku pulih, oh. Benar uli mentu. Sama memang masa orang luar lagi enak. Enggak. Tapi dari semua figur itu, kan Mbak Titin wakil nih, sudah mendaftar sebagai wakil. Kalau kemudian pertanyaan saya lebih spesifik kembali, dari semua calon-calon ini pertanyaannya kira-kira ya pemirsa ya. Kira-kira yang tipenya lah, tipe Mbak Titin untuk menjadi wali kotanya. Untuk mencari pasangan partner kita dalam bekerja nanti, sebenarnya tidak bisa keinginan kita sendiri. Betul. Apapun itu ya, tidak bisa keinginan kita sendiri. Survei menentukan mungkin. Dan memang bukan hanya kata Titin saja ataupun kata Titin Hilda saja, bukan. Betul. Tapi banyak mata yang akan melihat, banyak kuping yang akan mendengar dari sosok-sosok calon wali kota ini. Nah dari situ mungkin saya belum menentukan pilihan dengan siapa akan berpasangan. Tapi ada survei yang akan menentukan. Mungkin orang pun belum menentukan pilihan yang lain, siapa wakilnya. Tapi dari survei menentukan, dari kacamata ahli-ahli politik mungkin, atau kacamata pemimpin mungkin, atau dari kacamata Bang Vino sendiri. Mungkin dia punya orang-orang yang menurut mereka, nih loh Tin, fashionnya seorang pemimpin yang ngepas gitu. Nah, kalau saya kan orangnya fleksibel, Bang. Disuruh jadi pejabat, ayo. Disuruh jadi penyanyi penghibur, ayo. Kita bisa ngebaur dengan masyarakat. Karena situasi itu sudah dilewati semua gitu. Sudah terbiasa kita. Nah iya, sudah saya lalui. Komunikasi politik sejauh ini berjalankah mungkin dengan para tokoh-tokoh yang mungkin lintas partai dan sebagainya? Kita selalu menjaga itu. Alhamdulillah dengan kemarin kampanye gubernur kami bergabung. Partai-partai besar kan bergabung nih. Walaupun partai-partai berseberangan dengan lain, tapi tetap kita jalin hubungan baik dengan partai-partai besar. Dengan partai politik juga tetap ya Ini berkomunikasi. kan politik ya. Ya. Saya dengan senior, mungkin dengan Pak Eka pun tetangga depan rumah saya kelonowon, Bang. Saya izin Pak Ketua, saya daftar. Kok sampai segitunya? Iya, saya izin. Karena beliau tetangga saya, Bang. Saya hormati beliau. Tanya beliau nanti, saya WA. Saya izin, Bang. Saya izin sama ini siapa? Sebelum ngambil formulir? Izin dulu ke beliau? Izin dulu. Wow. Kita saudara. Walaupun itu tidak harus sebenarnya kan? Tidak harus, tapi etika saya. Etika kita harus ada etika, Bang, dalam hidup ini. Dengan semua yang ini saya WA semua. Saya izin, bismillah. Besok saya mau ngambil. Sama petinggi kayak Ibu Rina Taro. Saya WA semua. Saya mohon izin, saya mohon doa buat saya melangkah ini tidak gampang gitu. Bukan hanya sekedar mencalonkan diri. Ini enggak. Tapi ini beban yang sangat besar buat ketika bukan hanya kampanye. Insya Allah kalau memang jadi pun itu jadi beban. Ya, bukan dorongan emosi sesaat ya. Memang udah matang pikiran itu. Saya bertanya malam itu juga, Bang, sama Allah. Ya Allah, benar nggak ini jalannya? Itu saya lakukan, Bang. Dan alhamdulillah dijawabnya. Ya, ini mungkin hari Senin kemarin melangkahkan kaki ini tidak ada yang kebetulan. Mungkin Allah yang gerakin kaki saya ke sana. Kan tadi saya bilang warna baju ini
tidak serta-merta menunjukkan identitas politiknya Mbak Titin ya, atau memastikan bahwa isunya wah clear nih, tiket sudah di Mbak Titin ya kan. Nah, lalu apa yang kemudian Mbak Titin lakukan agar ya kita tahu ya, tiket pasti harus dimiliki dulu. Apa yang dilakukan untuk itu sejauh ini? Itu sebenarnya bukan ranah saya ya, yang menjawab ya. Itu Ya kan? keputusan semua Atau ada di karena- ketua karena- DPD 1 kita ini, Bang. Atau karena Mbak Titin adalah anak emas. Oh no, Anak tidak emas. ada begitu, tidak. Jadi semuanya Tidak. jadi lebih mudah. Tidak. Tidak. Itu tidak menjadi bargaining Karena buat memang Mbak saya Titin. kader Golkar, Bang. Saya kader Golkar, tercatat saya memang kader Golkar. Jadi yang saya utamakan adalah partai saya. Tapi sejauh ini sampai hari ini Dukungan Mbak Titin besar dari yakin ketua. nggak dapat tiketnya? Insya Allah ya, bismillah lah ya. Saya nggak bisa bilang 100%. Karena kan semua Tidak itu 100%, berarti kalau 1 sampai 100 berapa? ya semoga 80%, 90% semoga. Saya sangat berharap dukungannya Pak Ketua ini. Iya. Saya sudah WA beliau juga Ya. kemarin, Bapak izin saya sudah daftar ini, Pak Sekjen juga, Pak Edi Bang Edi Iskandar. Saya kemarin datang langsung ke kantor Golkar. Walaupun sebelumnya saya sudah WA beliau, saya mampir ke kantor Golkar sorenya, saya sowan ke beliau, izin Bang, saya tadi sudah daftar. Oh iya, positif alhamdulillah. Yang pasti setelah mengambil formulir dan mengembalikan formulir, artinya secara fisik dan mental Mbak Titin siap. Harus siap. Tinggal bagaimana dinamika politik internal Ya. eksternal itu ya biarkan mengalir sampai waktunya tiba, karena perjalanan kan masih di pendaftaran di bulan Juni ya. Juni. Masih sangat luas lah melakukan lobby-lobby dan sebagainya. Nah, kalau saya bergeser ke pertanyaan selanjutnya adalah Mbak Tin, kita ini orang Pangkal, lama di Pangkal, besar di Pangkal, jadi tahu perkembangan Kota Pangkal Pinang. Tahu banget. Menurut Mbak Tin, bagaimana Mbak Tin melihat Kota Pangkal Jauh. Pinang sekarang? Kalau dulu dari zaman saya SMP ya, Jalan Jenderal Sudirman, nenek saya tinggalnya di Bang Sumsel itu, Bang. Depan alun-alun kan. Pas banget itu rumah nenekku. Jadi jalan aja mobil kehitung, Bang. Senjak jadi provinsi berubah rame ya. Cuman yang banyaknya sekarang yang kita lihat adalah kafe-kafe. Ya betul. Menjamur gitu kan ya. Mungkin itu alhamdulillah banyak kreatif dari orang-orang sekarang untuk membuka lapangan kerja, pertama mendapatkan pendapatan, tapi mungkin akan ditata dengan rapi. Kalau bisa ada satu kawasan yang bisa kita kelola untuk memperkenalkan makanan kuliner kita ini. Nah, mungkin adalah salah satu nanti akan menjadi program saya adalah wisata kuliner di Pangkal Pinang ini, Bang. Satu tempat ya, Iya. terintegrasi gitu. Iya. Saya sering jalan, Bang, kalau keluar, apalagi keluar negeri ya kita. Kalau kita ke Bandung, apa yang kita cari? Makanan. Di mana-mana orang butuh makan. Jadi makanan khas Bangka ini luar biasa, Bang. Kami udah buka restoran Kamu Bangka lebih dari 15 tahun. Eksis ya. Ya. Rempah darat, rempah kuning itu diterima sama siapa aja. Makanan kita ini enak banget. Ini wisata kuliner. Itu yang akan Ya. menjadi satu di antara sekian banyak program yang akan dilakukan Mbak Titin. Karena itu akan meningkatkan UMKM ini, Bang. Kalau sekarang Mbak Titin sudah melihat belum bahwa Kota Pangkal Pinang ini sudah menjadi refleksi wajah ibu kota Bangka Belitung belum dengan situasi saat ini? Belum ada ciri khas ya. Ciri khas, oke, satu. Apa pengennya kalau ciri khas tuh seperti apa lah dalam kacamata Mbak Titin? Perlu ini udah langsung ini Nggak apa-apa. ya. Nggak apa-apa. Tipis-tipis saja. Bocoran dikit ciri Budaya khas. itu perlu, Bang. Bali menjadi kota pariwisata ataupun sangat dikenal oleh dunia adalah kenapa? Budaya. Budaya kita ini, budaya Melayu ini udah hampir tersingkirkan nih. Karena semenjak saya dari permulaan awal provinsi ini berdiri, saya jadi honorer sampai ini, sangat dulunya pelaku seni budaya Melayu ini kami. Nah, itu yang terasa kurang sekarang. Iya. Dan itu yang akan dibangkitkan ke depan. Jangan tergerus dengan modernisasi. Anak-anak muda sekarang tuh harus dikenalkan. Sekarang abang lihat
Yang mau memakaikan baju pengantin Bangka berapa banyak untuk anak-anak muda pengantin sekarang? Benar. Malah mereka lebih nginikan ke modernisasi. Karena budayanya itu tidak dilekatkan, tidak diinikan sama anak-anak kita sejak dini. Nah, kita akan kumpulkan para seniman-seniman ini. Mungkin kalau kita akan adakan gedung kesenian, kita kumpul. Nah, kita bikin pagelaran setiap minggu atau apa, itu ada kayak Dul Muluk zaman dulu, Dambus. Iya. Itu semua yang sudah itu. sangat Saya pernah bawa disuruh diperintahkan sama Pak Gubernur bawa penari ke istana, Bang. Ketika 17 Agustus diundang langsung oleh Presiden. Penari-penari dari Bangka Belitung kami bawa ke istana pada saat itu. Yang bisa kita jual untuk pariwisata itu budaya kita, Bang. Dan akan dikemas. Kita kemas. Saya sering keluar daerah ya, Bang ya. Ke Banyuwangi waktu itu saya bertemu dengan Pak Azwar Anas. Dia bikin apa? Event tempe terpanjang. Tempe terpanjang. Tapi mohon maaf nih, ternyata itu memang trik marketing ya, strategi marketing. Yang nonton cuma segelintir, Bang. Tapi medianya banyak, terus ada memang ikonnya. Waktu itu kami sedang sama Bang Sultan Georgie sama Mbak Anissa. Saya hadir, saya lihat caranya. Oh gini caranya ya. Dikemas memang, Bang. Memang dikemas, event-event itu menjadi event nasional yang bisa dikenal orang. Bisa di ini. Nah itu Bali. Kita datang ke sana, kita pengen lihat tradisi Bali. Ngaben misalnya ya. Nah itu yang menarik kan. Ya. Berarti ini kita bicara soal bagaimana Kota Pangkal Pinang ini dengan budayanya yang banyak, khasnya, Bang. tapi kemasannya juga harus cantik, harus modernisasinya bagus. itu kita bungkus ini. Nah, macam seperti oleh-oleh akan kita packing dengan bagus, Bang. Tidak dengan plastik putih aja, misalnya kayak kerupuk. Kresek biasa misalnya. Dari zaman kecil sampai tua nih, kita lihat kerupuk cuma sebegitu-begitu emang. Betul. Kita akan bikin rumah kemasan itu. Saya udah ketemu sama percetakan yang punya orang Bangka di Ben Hill, Jakarta. Oke. Beliau siap bantu. Bagaimana cara menge-packing kerupuk, ya kericu, getas, Bangka untuk kita jadikan oleh-oleh yang cantik. Misi dagang ini akan kita lakukan dengan 10 kota terbesar mungkin di Indonesia. Saya sudah ke Bali ketemu dengan Kepala Disperindak Badung. Di Bali itu tidak ada kerupuk kita. Padahal Bali itu menjadi gerbangnya Indonesia. Itu, Bang. Wow. Menarik juga nih. UMKM ini, Bang, harus kita jemput bola. Nggak bisa kita jual cuma di dalam sini saja. Kita harus keluar. Kita jual keluar. Kita kenalkan ke orang, kerupuk kita ini enak. Saya kalau datang ke Timor Leste, teman-teman dari Timor Leste, saya kasih kerupuk. Ini enak, di mana belinya? Ya nggak tahu. Kirim belacan ke Jerman, ke Korea, trusep ke Korea, Bang. Kemplang sambal ke Jerman, ke Korea. Di mana orang mau belinya? Tapi alhamdulillah sekarang media sosial kita sudah jangkauannya sudah cukup luas. Tapi itu perlu dikemas. Kalau tidak dikemas, hasilnya tidak akan baik. Tidak akan baik. Abang tahu teman saya, Ibu Yuni di Jakarta, jualan tempe di Amerika. Tempe di Amerika, Bang, keripik tempe, omset 1,3 miliar sebulan. Wow. Tentu dengan kemasan yang baik. Saya ketua Perempuan Indonesia Maju, Bangka Belitung. Teman-teman di seluruh Indonesia kami punya. Kami punya link, saya punya link semua ke Indonesia. Kita bisa konsinyasi, kita bisa tukar produk. Kalau kita hanya di sini saja, bukannya kita bermimpi besar ya, maksudnya biar orang Indonesia dulu lah, nasional dulu yang kenal. Misalnya kayak pemakan ikan Maluku, orang daerah timur sana, kita kenalin. Kita minta space kecil. Pak, kami numpang ini nih dengan wali kota setempat. Konsinyasi. Ya, tentu semua itu bisa dibangun, bisa diciptakan, bisa diwujudkan ya dengan figur, tokoh, kepala daerah. Harus. Pemerintah harus hadir. Iya.
Karena kalau pemerintah tidak hadir, Kalau pikirannya cuma hanya di kotak saja ya tidak nggak akan bisa keluar. mohon Dan itu yang maaf. akan ditawarkan oleh Iya, seorang oh iya, pasti. Hilda Agustina. Saya sudah menjalin itu dan Pak Vino siap bantu. Wow, mantap. Tapi bayangan ini, Mm-mm. grand design besar untuk Kota Pangkal Pinang dalam mimpinya seorang Hilda Agustina Hilda ini. Agustina. Pengen seperti apa Kota Pangkal Pinang ini? Kita tadi saya bilang, Bang. Saya pengen menjadikan Kota Pangkal Pinang ini menjadi wisata kuliner. Kalau bisa nasional. Jarak tempuh Jakarta dengan Pangkal Pinang cuma 50 menit. Ya, betul. Tidak lama. Hanya harga tiket aja mungkin yang mungkin bisa kita diskusikan nanti dengan airplane ya. Jarak tempuh tidak menjadi masalah. Makanan kita enak. Orang kita ramah-ramah semua. Apapun ada di sini. Apa yang lagi kurang? Berarti Kota Pangkal Pinang pusat kuliner Indonesia atau dunia. Insya Allah dunia. Wow, iya kan? Kita nggak tahu. Pak Vino pernah punya cita-cita bikin toko snack terbesar se-Asia di sini. Itu cita-cita beliau. Sama seperti Krishna. Beliau pengen bikin itu. Krishna Ajik Bali. Iya. Beliau pengen bikin itu di sini. Why not? Ya, Saatnya kita maju bersama. makanya beliau bilang, "Ayo, Tin." Desakan beliau ini luar biasa, Bang. Dalam minggu ini beliau telepon saya, video call saya itu udah hampir 56 kali, 7 kali, Bang. Mungkin bisa bilang tiap hari kali ya. Gimana? Lagi apa? Gimana? Ini. Keinginan beliau mungkin. Pengen Pangkal Pinang bisa lebih ini lagi. Insya Allah tanggal 15 Mei ini beliau datang. Datang ke Pangkal Pinang. Iya. Semoga Bang Fitno bisa sempat juga ngobrol. Karena saya fans juga Harus. sama beliau. Harus bikin eksklusif nih sama Iya. beliau. Wah, Bang Kapos. Karena saya juga fans sama beliau. Menurut saya kan putra daerah juga yang wah udahlah namanya udah Ya, Kalau tidak di kita skala ragukan ini kan secara link beliau tidak kita nasional ragukan. bahkan internasional udah ini jam terbangnya udah Kita tidak perlu mencari orang lain yang banyak di mana-mana untuk Pangkal Pinang Scoop, hanya Pangkal Pinang saja. Satu orang Bang Vino aja sudah cukup, Bang. clear. Clear. Beliau aja nggak mau nyalon tapi ya. Oh, beliau tidak tertarik dengan politik. Kayaknya levelnya bukan di situ lagi. Ya, Levelnya udah sudah jauh. udah. Mudah-mudahan bisa jadi menteri nanti. Amin. Gitu ada. Iya kan, kita cukup bangga. Dan beliau Ya tidak kan? pernah lupa. Dengan siapapun, dimanapun beliau selalu baik. Selalu sedekah. Tapi sekali lagi, kalau memang Bang Fitno berkesempatan nanti hadir, ya bolehlah Bang berkunjung ke Bang Dialog Kapos, Ruang Tengah Bang ya. Kapos. Eksklusif sama saya Bang. Iya, pasti. Nanti saya akan atur itu. Boleh gitu ya Pak? Iya, saya Oke atur. siap, mantap. Baik Mbak, Iya. di penghujung Mm-mm. saya pengen Mbak memberikan ya satu motivasi, semangat, karena kita tahu perjalanan politik kan masih panjang nih. 27 Agustus memang jadwal pencoblosan, tapi Juni ini sudah pendaftaran. Mm-mm. Mbak sudah mengambil dan mengembalikan formulir, tentunya siap dengan segala konsekuensinya. Iya. Nah, silakanlah apa yang pengen disampaikan untuk itu semua. Silakan Mbak, silakan Mbak. Kepada seluruh masyarakat Pangkal Pinang, saya mohon doa dan restunya dan dukungannya terutama kalau diberi kesempatan untuk berbuat lebih banyak, lebih besar lagi untuk Pangkal Pinang, kota kita tercinta. Tolong bantu saya, dukung saya dengan mewujudkan apa yang menjadikan cita-cita kami. Bukan saya sendiri ya, tapi ada orang-orang di belakang saya yang berperan sangat penting bagi saya pribadi. Khususnya mereka juga punya niat yang baik untuk membangun kota Pangkal Pinang. Mari kita beringkes. Itu kata tagline, beringkes. Oke. Beringkes itu adalah menata sesuatu yang memang tidak baik kita jadikan baik, yang kurang kita tambahkan jadi lebih baik. Itu beringkes. Ada kepanjangannya beringkes? Berkarya, integritas dan kerja keras. Itu, Baik, Bang. luar biasa. Jadi mari kita beringkes bersama Yuk Titin. Terima kasih. Terima kasih Pak Titin. Ya, Sukses selalu ya. Iya. Baik, Amin, pemirsa, amin. itu dia obrolan kita. Semoga bermanfaat untuk Anda semua karena waktunya memang masih panjang, 27 Agustus 2025. Tapi kita doakan semua yang terbaik lah. Semua yang maju, semua yang ingin kita doakan menjadi pemimpin-pemimpin kepala daerah yang terbaik yang akan membangun kota Pangkal Pinang jadi lebih baik lagi. Mbak Titin sekali lagi terima kasih.
Saya Edi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi